Dokter dengan cepat berkata, tubuh Nona Hook lemah. Meskipun saat ini tidak ada masalah serius, dia masih mengalami demam ringan. Ini adalah hal yang umum. Setelah infus diberikan, cairan akan perlahan mengalir, dan kondisinya akan membaik dengan perawatan yang lebih baik. Trevin menatapnya dengan dingin dan berkata, jika kamu berpikir bahwa menunjukkan penyesalan dengan cara ini akan membuat segalanya lebih baik, kamu tidak perlu repot. Jaga kesehatanmu dan jangan membuat masalah denganku. Soraya gemetar mendengar nada suara Trevin yang penuh ketidakpuasan. Dengan suara sedih dia berkata, aku mengerti. Tapi aku melihat berita tentang pertemuan penandatanganan kontrak antara kamu dan Winnie. Trevin, apakah kamu benar-benar menyukai wanita itu? Trevin mengerutkan kening dan menjawab dengan dingin, Soraya, aku sudah mengatakan sesuatu padamu sebelumnya. Sebaiknya kau mengingatnya dengan baik. Suka atau tidak, itu urusanku. Aku tidak butuh kau untuk mempertanyakannya di sini. Trevin, aku dengar akhir-akhir ini kau merawat Nona Winnie di rumah sakit. Meskipun itu karena kepentingan perusahaan, kau tahu itu tidak pantas bagi seorang pria untuk melakukannya. Aku sudah jauh lebih baik sekarang, biarkan aku yang merawatnya, usul Soraya. Namun Trevin menjawab dengan tenang, tidak perlu. Ada perselisihan antara kamu dan Winnie. Dia pasti tidak ingin melihatmu. Semua orang juga tahu apa yang terjadi antara kalian berdua sebelumnya. Jika sesuatu terjadi padanya, itu bisa melibatkanmu. Jadi lebih baik kamu menjaga jarak. Tapi, Soraya mencoba membantah, tetapi Trevin langsung memotongnya. Sudahlah, kamu tidak perlu terlalu memikirkan ini, kata Trevin mengakhiri pembicaraan. Soraya ingin terus berbicara, tetapi melihat ekspresi dingin Trevin, dia tidak berani melanjutkan. Dia hanya bisa menundukkan kepala tanda menyerah, sementara air mata mengalir di pipinya. Melihatnya menangis, Trevin hanya merasa semakin kesal. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan pergi. Soraya hanya bisa menatap kepergiannya, air matanya semakin deras. Selama bertahun-tahun berada di sisi Trevin, dia tidak pernah melihatnya begitu peduli pada seseorang. Namun sekarang, seorang wanita yang baru beberapa kali bertemu dengannya tampaknya mendapat perhatian lebih dari Trevin. Dia tidak percaya ketika Trevin mengatakan bahwa tidak ada apa-apa di antara mereka. Sial, Winnie benar-benar menjadi ancaman dalam hidupnya. Soraya ingin menyingkirkan wanita itu, tetapi dia tahu bahwa jika dia bertindak gegabah, dia pasti akan ketahuan. Sementara itu, dokter yang masih berada di sana tampak sedikit canggung sebelum berkata, Nona Hook, Anda masih lemah dan butuh banyak istirahat. Namun meskipun banyak hal terjadi, Tuan Hun tetap menyempatkan waktu untuk menjenguk Anda. Itu berarti Anda masih sangat penting baginya. Soraya ragu sejenak sebelum bertanya, benarkah? Dokter itu mengangguk sebelum pergi. Ada kilatan harapan di mata Soraya, tetapi di sisi lain, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Siapa yang sebenarnya telah membocorkan informasi rahasia Hun Corporation? Apakah Dylan yang melakukannya? Brengsek, dia tidak menyangka Dylan memiliki keberanian untuk mengkhianati perusahaan. Saat itu, Lukas bergegas masuk ke bangsal. Melihat Soraya sendirian, dia tampak ragu sejenak sebelum hendak pergi. Ada apa? Apakah terjadi sesuatu di perusahaan? Tanya Soraya spontan. Lukas menggelengkan kepala sambil tersenyum tipis. Tidak, hanya ada beberapa hal kecil yang perlu saya laporkan kepada Presiden Hun. Karena beliau tidak ada di sini, saya akan pergi dulu. Tanpa menunggu jawaban Soraya, Lukas langsung keluar. Soraya merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia memiliki firasat buruk tentang ini. Sementara itu, Lukas akhirnya menemukan Trevin di lorong dekat bangsal Soraya. Dengan napas terburu-buru dia berkata, Tuan Hun, saya telah menyelidiki seperti yang Anda minta. Pengemudi yang menabrak Nona Winnie mabuk saat mengemudi, jadi insiden itu diklasifikasikan sebagai kecelakaan. Tetapi 2 hari yang lalu, saya menemukan bahwa salah satu kerabatnya tiba-tiba menerima sejumlah besar uang. Trevin menyipitkan mata. Jadi ini sudah direncanakan, katanya dengan suara dingin. Lukas menggigil mendengar nada suara Trevin. Dengan hati-hati dia melanjutkan, karena insiden ini, peragaan busana perusahaan akan terkena dampaknya. Kita telah menginvestasikan banyak uang dalam proyek ini. Jika terjadi kesalahan, dampaknya terhadap citra perusahaan akan sangat besar. Hun Corporation memiliki reputasi yang baik di industri fashion, tetapi jika hal seperti ini terus terjadi. Trevin memotongnya, segera selidiki Soraya.
Lukas sedikit terkejut mendengar perintah itu. Dia tidak menyangka Trevin akan mencurigai Soraya. Trevin mulai berpikir kembali. Begitu banyak hal buruk yang terjadi akhir-akhir ini, baik kepadanya maupun kepada Kalila. Atau mungkin semua ini adalah bagian dari rencana seseorang. Saat kembali ke kamar Kalila, dia melihat wanita itu masih tertidur. Sebelum pergi, perawat khusus memberitahunya bahwa tidur Kalila sangat gelisah. Trevin duduk di tepi tempat tidur, dengan lembut menyentuh wajahnya. Dia bertanya-tanya kehidupan seperti apa yang telah dijalani Kalila selama ini. Di mata publik, Winnie dianggap sebagai seorang dewi. Namun Trevin tahu bahwa selama bertahun-tahun ini kehidupan Winnie tidaklah mudah. Tiba-tiba Kalila bergumam dalam tidurnya, "Trevin." Hati Trevin terasa sakit mendengarnya. Dia masih menyimpan namanya di dalam hatinya bukan? Itulah sebabnya dia menyebut namanya dengan suara penuh kesedihan. "Aku di sini. Aku akan selalu berada di sisimu," kata Trevin dengan lembut. Dia menunduk dan memberikan ciuman ringan di pipinya. Namun suara kecil tiba-tiba terdengar dari belakangnya. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Trevin menoleh dan melihat Nathan menatapnya dengan ekspresi penuh kecurigaan. Trevin tersenyum. "Kamu pasti datang untuk menjenguk ibumu." Nathan mengangguk, lalu berjalan ke tempat tidur Kalila. Dia cemberut saat melihat ibunya masih tertidur, tetapi dia tidak mengganggunya. Trevin memperhatikan anak itu dan merasa geli. Dengan suara lembut dia bertanya, "Siapa namamu?" Nathan langsung memalingkan wajahnya dengan ekspresi arogan. "Aku tidak akan memberitahumu." Namun tanpa sadar, tangannya mengepal erat, seolah menahan sesuatu. Trevin merasa anak itu sangat menarik. Meskipun mencoba bertingkah seperti orang dewasa, dia tetap terlihat seperti bocah kecil yang lucu. "Kamu tidak bisa tinggal di rumah sakit terlalu lama. Kembalilah nanti. Kamu bisa datang lagi saat ibumu sudah bangun," saran Trevin. Nathan ragu sejenak sebelum akhirnya mengangguk. "Aku bisa mengantarmu pulang jika kamu mau," tawar Trevin. Namun saat itu Eloise masuk ke dalam ruangan. Mendengar tawaran Trevin, dia segera menarik Nathan ke belakangnya dan berkata, "Tuan Hun punya banyak urusan. Saya yang akan mengantarnya pulang." Trevin memperhatikan sikap protektif Eloise terhadap Nathan. Dia sedikit mengernyit. "Aku bisa mengantarnya pulang, kita searah." Kalila sebenarnya sudah bangun sejak tadi, tetapi dia tidak ingin melihat atau berbicara dengan Trevin. "Tidak apa-apa, jangan khawatir," kata Kalila sambil membuka matanya. Eloise terkejut melihat Kalila terbangun dan bertanya dengan curiga, "Apa yang sebenarnya kau pikirkan? Tidakkah kau takut Trevin akan mengetahui identitas Nathan? Apa kau ingin membiarkan dia merebut anak-anakmu?" Kalila menundukkan kepalanya dan bergumam, "Aku berutang banyak pada anak-anakku sejak mereka lahir. Meskipun aku selalu bersama mereka, mereka pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi ada banyak hal yang tidak bisa kuberikan. Mereka mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi untuk bertemu Trevin jika bukan karena kejadian ini, jadi biarkan mereka membangun hubungan setidaknya." "Apa kau gila, atau kau masih belum bisa melupakan Trevin dan kembali kali ini untuk bersamanya?" tanya Eloise dengan jengkel. Jantung Kalila berdegup kencang. "Tidak, aku ingin dia jatuh cinta padaku. Itu tujuanku," katanya mantap. Eloise mengernyit, merasa tidak bisa memahami Kalila sama sekali. "Dan setelah itu, apa kau sudah lupa bagaimana kau hidup selama 5 tahun terakhir? Apa kau mau mengulang penderitaan yang sama? Apa kau ingin menyerahkan Nathan pada Trevin begitu saja?" Eloise jelas memahami rasa sakit dan ketakutan yang dialami Kalila selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak mengerti mengapa Kalila berencana untuk memaafkan pria itu. Apakah ini semua demi anak-anaknya? 5 tahun lalu, Trevin tidak peduli padanya maupun pada bayi yang dikandungnya. Akankah dia berubah sekarang? "Kalila, katakan padaku dengan jujur. Apa yang sebenarnya kau inginkan?" desak Eloise. Melihat ekspresi khawatir sahabatnya, Kalila tersenyum tipis dan berkata, "Apa kau pikir Trevin tidak bisa mengenaliku meskipun aku mengubah wajahku? Dia tidak buta. Jika dia benar-benar mau mencari tahu, dia pasti bisa menemukan siapa aku. Nathan adalah anak pertamanya dan pewarisnya. Dia bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik bersama ayahnya, tanpa harus hidup dalam kekurangan." Mata Kalila menjadi gelap, penuh dengan emosi yang tersembunyi. Dia telah memikirkan ini dengan matang. Jika Trevin benar-benar bisa memperlakukan Nathan dengan baik, mungkin lebih baik bagi anaknya untuk kembali ke keluarga Hun. Mengikuti dirinya, Nathan hanya akan hidup dalam kesulitan.
Ada banyak hal yang ia inginkan tetapi tidak mampu ia berikan. Eloise melepaskan tangannya dengan marah. Apa kau pikir Nathan akan bahagia? Yang dia inginkan bukan sekadar ayah yang memiliki hubungan darah dengannya. Dan kau pikir dia akan bahagia tinggal di sana tanpamu? Kau gila Kalila. Kalila menatap keluar jendela, senyum sinis muncul di wajahnya. Jika aku ingin memenangkan hati Trevin, aku butuh Nathan untuk membuatnya jatuh dalam perangkap. Jika kau benar-benar sahabatku, jangan bertanya lebih banyak lagi. Eloise merasa sedih melihat sahabatnya seperti ini. Tapi Nathan tidak bersalah. Bagaimana mungkin dia diperlakukan seperti barang yang bisa diberikan begitu saja? Nathan mengikuti Trevin keluar dari rumah sakit dan duduk di dalam mobil. Trevin menatapnya dengan penuh minat. Semakin lama dia memperhatikan anak ini, semakin menarik dia terlihat di matanya. Kamu mau makan sesuatu? Tanya Trevin. Nathan menggelengkan kepalanya. Lalu, apakah kamu ingin membeli mainan? Nathan terdiam sejenak tampak ragu, tetapi akhirnya dia tidak menolak. Trevin membawanya ke pusat perbelanjaan. Apakah kamu suka ini? Tanya Trevin menunjukkan sebuah mobil mainan kepada Nathan. Nathan menatapnya dengan jijik. Aku sudah lama tidak bermain dengan hal kekanak-kanakan seperti itu. Trevin hanya bisa menghela napas. Meskipun Nathan masih kecil, dia sudah bertingkah dewasa. Mengingat kejadian di kamar mandi bandara, Trevin bertanya, apa waktu itu di bandara kamu melakukannya dengan sengaja? Nathan terkejut lalu dengan cepat mengalihkan perhatian. Ah, mainan ini sepertinya cukup bagus, katanya sambil buru-buru berlari ke area lain. Jelas sekali dia merasa bersalah. Trevin menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Anak ini memang masih polos meskipun mencoba bertingkah dewasa. Dia mengikuti Nathan ke area Lego dan memperhatikannya memilih beberapa set dengan cekatan. Kamu sudah biasa memainkan ini? Tanya Trevin. Nathan mengangguk tanpa ragu. Aku punya banyak di rumah. Aku sudah menyukai Lego sejak kecil. Mata Trevin berkedip. Anak ini tampak sangat cerdas. Melihat Nathan sibuk bermain, Trevin berkata, kalau kamu suka, belilah. Nathan berpikir sejenak lalu mengangguk. Dia membawa mainan itu ke kasir dan menyerahkan kartu bank. Trevin buru-buru berkata, aku yang bayar. Namun Nathan menghentikannya dan berkata tegas, ibuku bilang, jangan menerima uang dari orang asing, apalagi hadiah. Aku punya uang sendiri. Kata-kata itu membuat Trevin merasa tidak nyaman. Nathan benar-benar tidak menganggapnya sebagai bagian dari hidupnya. Dengan perasaan aneh di hatinya, Trevin bertanya, apa ibumu pernah bercerita tentang ayahmu? Nathan terdiam sejenak sebelum menjawab pelan, ibu bilang ayahku sudah meninggal. Tapi dia orang yang sangat baik dan sangat menyayangi kami. Hati Trevin bergetar. Kalila menceritakan tentang dirinya kepada anak-anak. Apakah itu karena dia tidak ingin Nathan memiliki kesan buruk tentangnya? Atau karena dia benar-benar ingin melupakan semuanya? Lalu, apa ibumu pernah bilang bagaimana ayahmu meninggal? Tanya Trevin lagi. Nathan menundukkan kepala. Dia bilang ayahku meninggal dalam kecelakaan mobil. Tapi meskipun ayah sudah tiada, Paman Heston sangat baik pada kami. Trevin mengerutkan kening. Paman Heston, ya, kata Nathan dengan ceria. Paman Heston selalu ada untuk kami. Saat ibu sibuk, Paman Heston yang merawat kami. Dia selalu membantu kami dalam segala hal. Bagiku dia adalah ayahku. Trevin merasa dadanya sesak mendengar itu. Benarkah? Kalau begitu aku ingin bertemu Paman Heston suatu hari nanti, kata Trevin dengan senyum dipaksakan. Nathan tersenyum dan mengangguk. Baiklah, kamu juga mitra bisnis ibuku. Saat mereka menikah, aku pasti akan mengundangmu untuk datang. Melihat Trevin mengerutkan kening dengan jelas menunjukkan ketidaksenangannya, Nathan justru semakin puas. Dia pasti buta jika tidak bisa melihat niat Trevin terhadap ibunya. Namun pria ini tidak pantas berada di sisi ibunya, apalagi tiba-tiba ingin berperan sebagai ayah setelah menghilang selama 5 tahun. Trevin menatap punggung Nathan dan tertawa kecil. Dia tidak tahu di mana dirinya telah menyinggung bocah ini, tetapi sepertinya dia hampir saja jatuh ke dalam jebakannya. Heston yang sekarang dianggap sepupu Kalila adalah penghalang besar. Jika benar terjadi pernikahan antara mereka, itu akan menimbulkan banyak masalah. Apalagi Elian Brown, si rubah tua itu tidak mungkin membiarkan keponakannya menjadi bahan tertawaan hanya karena seorang wanita. Saat tiba di rumah, Nathan langsung keluar dari mobil. Terima kasih Tuan Hun, ucapnya sopan dengan senyum tipis. Penampilannya yang sopan memang sempurna,
tapi justru membuat Trevin merasa sangat tidak nyaman. Setelah beberapa saat Trevin berkata, "Sebenarnya, kamu bisa memanggilku Paman Trevin." Namun Nathan hanya tersenyum sekilas sebelum beranjak pergi tanpa menjawab. Dalam perjalanan pulang, Trevin terus memikirkan momen-momen yang ia habiskan bersama Nathan. Ketika mengingat bagaimana Nathan dengan cekatan mengutak-atik program tadi, rasa familiar itu kembali menghantuinya. Namun ia tak bisa langsung mengingat dari mana perasaan itu berasal. Tiba-tiba, sebuah pemikiran melintas di benaknya. Ia segera menghubungi Lukas. "Lukas, kirimkan aku tangkapan layar video perusahaan saat diretas." Lukas langsung mengirimkan semua rekaman yang diminta. Trevin menontonnya dengan seksama, membandingkannya dengan teknik yang digunakan Nathan. Semakin ia memperhatikan, semakin ia terkejut. Polanya sangat mirip. Trevin terhenyak. Bocah kecil itu, dia yang menyebabkan kebocoran data perusahaan. Tapi, bagaimana mungkin anak berusia 5 tahun bisa melakukan itu? Trevin menatap layar ponselnya dengan ekspresi dalam. Jadi, kejadian di bandara juga dilakukan dengan sengaja. Saat Winnie mengalami kecelakaan, insiden kebocoran data perusahaan terjadi. Awalnya Trevin mengira itu ulah pesaingnya. Namun setelah diselidiki, tidak satu pun dari mereka berani melakukan tindakan seberani itu. Terlebih lagi, sumber alamat IP yang ditemukan berada di dekat rumah Kalila. Saat itu hanya Nathan yang berada di rumah. Jadi apakah bocah itu mencoba membalaskan dendam Kalila? Di sisi lain, Kalila sedang berbicara dengan Tuan Blake di telepon. Nona Winnie bermaksud memberitahu Presiden Hun identitas Tuan Muda. Tanya Tuan Blake dengan hati-hati. Ya, jawab Kalila ringan, seolah hal itu bukan masalah besar. Tuan Blake sedikit terkejut namun tidak berkata lebih lanjut. Setelah itu, Kalila menutup teleponnya. Eloise yang berada di dekatnya, menatap Kalila dengan ekspresi ragu. Awalnya ia mengira Kalila hanya berpura-pura santai. Bagaimanapun juga, jika Trevin bisa mengetahuinya, maka ia akan mengetahuinya. Dan jika tidak, itu artinya dia bodoh. Namun sikap Kalila menunjukkan bahwa ia benar-benar sengaja meletakkan semua petunjuk di hadapan Trevin. Eloise terdiam sejenak sebelum akhirnya bertanya, "Bisakah kau memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kau mengenal Tuan Blake? Dan apa yang ingin kau lakukan?" Kalila tersenyum tipis. Tuan Blake bekerja untuk Heston. Awalnya keluarga Brown banyak membantunya. Dia bersedia membantuku hanya demi Heston. Mengenai masalahku dengan Trevin, Eloise jangan khawatir. Aku tidak akan cukup bodoh untuk bertaruh pada perasaanku lagi. Sudah cukup aku kalah sekali. Eloise tidak bisa membaca emosi Kalila dengan jelas, tapi ia merasa ada sesuatu yang menekan di dadanya. Tapi aku tidak bisa tinggal diam. Jika kau tidak memberitahuku, aku akan langsung memberitahu Trevin bahwa kau punya anak perempuan. Silakan saja, jawab Kalila santai dengan senyum tak tergoyahkan. Eloise terperanjat. Ia tidak menyangka Kalila akan menanggapinya dengan begitu tenang. Eloise meraih cangkir di meja dan melemparkannya ke lantai. "Kalila, kau gila. Kau tahu apa yang sedang kau lakukan?" Ia menghela napas panjang sebelum bergumam pelan, "Seharusnya aku memaksamu menikah dengan Heston saat itu." Kalila terdiam sejenak, lalu tersenyum kecut dan menggeleng. "Ellie, aku tahu kau menyukai Heston." Eloise membeku di tempatnya. Ia pikir ia telah menyembunyikan perasaannya dengan baik. Namun ternyata Kalila mengetahuinya selama ini. Bahkan Eloise sendiri tidak sadar sejak kapan ia mulai memiliki perasaan terhadap Heston. Namun ia selalu tahu bahwa Heston mencintai Kalila. Maka ia memilih untuk memendam perasaannya. "Aku tidak akan bersama Heston, Ellie," lanjut Kalila dengan senyum lemah. "Aku tidak pernah melihatnya sebagai lebih dari seorang teman. Aku tidak bisa memaksakan perasaan yang tidak ada." Eloise mendengus kesal sebelum akhirnya pergi sambil menghentakkan kaki. Begitu Eloise pergi, Kalila tak bisa menahan senyumnya lebih lama. Ia mengangkat teleponnya dan melihat foto-foto Nita. Gadis kecil itu tersenyum lebar di dalam foto, namun wajahnya tampak pucat dan lemah. Tatapan Kalila mengeras. Tidak ada yang lebih penting dari anak-anaknya. Trevin berutang pada mereka, dan sudah waktunya baginya untuk membayar lunas semuanya. Tentu saja, Kalila tidak akan sepenuhnya mempercayai pria itu. Namun selama Dione ada, anak-anaknya akan tetap aman. Tapi, bagaimana jika ia sendiri tidak bisa bertahan lebih lama? Tanpa sadar, ia menyentuh lengannya yang terasa nyeri. Ia benar-benar lelah. Terdengar langkah kaki di luar ruangan.
Kalila segera menyimpan ponselnya. Eloise pasti masih kesal. Jadi siapa yang datang? Trevin. Begitu cepat. Kalila mengernyit pelan saat pintu terbuka. Aroma parfum yang menyengat segera memenuhi ruangan, membuat hidungnya sedikit berkerut. Kalila menatap ke arah pintu dan melihat Soraya masuk dengan wajah cemberut. Wanita itu menghilang selama beberapa hari, dan kini kembali dengan ekspresi tidak senang. Kalila langsung menaruh curiga. Soraya masuk dan menatapnya dengan dingin. Jangan bersikap terlalu sopan padaku, Winnie. Ia mendekat, lalu melanjutkan dengan nada menghina. Aku peringatkan kau, menjauhlah dari Trevin. Jika tidak kau akan menyesal. Kalila menahan senyumnya. Dengan ekspresi polos ia menjawab, Nona Hook, saya tidak mengerti apa maksud Anda.